hari ini? Tidak ada ya. Masuk semua? Zidni? Azril tidak masuk karena sunat. Saya absen dulu ya. Karim, Gilang, Bima, Baruna, Hagi, anak-anak ya. Uwi, Novi, Benzi, Ralin, Ulan, Levin, Krista. Ada yang belum saya panggil? Siapa angkat tangan? Oh banyak. Kenji sudah. Sini. Amel, Cinta, Hamam, Aji. Kayak, silakan sekolah dipimpin untuk berdoa. Siap, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman watammil lana bil khairat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan materinya pelajaran IPAS dengan materi sumber bunyi. Apalagi? Sumber bunyi, sifat-sifatnya, perambatan bunyi. Sudah dilihat kemarin video Pak Badar yang sudah saya kirimkan? Pak Joni mana anunya? Apa itu? Ini kan nggak bisa dibuka. Perhatikan ya, kita akan mempelajari satu mengidentifikasi berbagai sumber bunyi. Kalau kita sumber bunyi itu di mana ada getaran, di situ akan mengeluarkan suara atau bunyi. Coba kalian pegang tenggorokan kalian di sini, ya, sambil berbicara. Halo, bergetar tidak? Bergetar, bergetar ya.
karena ada getaran, di situ akan menimbulkan suara atau bunyi. Yang dua, menjelaskan bagaimana bunyi bisa terdengar. Bunyi itu bisa terdengar itu karena ada apa? Indra pendengaran. Nanti kita jelaskan kenapa bunyi bisa terdengar. Yang kedua, bisa sifat-sifat bunyi dan rambatannya. Bisanya lewat mana? Bunyi itu bisa terdengar oleh indera pendengar atau telinga. Yang ketiga, menunjukkan rasa ingin tahu. Semuanya harus ingin tahu. Dengar? Mendengar karena kita, Pak Gadang, memberikan getaran pada suatu benda. Berarti bunyi bisa terdengar melalui rambatan atau media atau medium. Paham ya? Nah, coba kalian telinganya ditaruh di meja sambil diketuk-ketuk. Ketuk. Terdengar apa enggak? Mejanya bergetar apa tidak? Mejanya bergetar. Nah, dari bergetar kalian akan mendapatkan suara. Coba lebih keras. Cek one. Masih ingat? Coba. Cek one. Cek two. Cek three. Cek four. Kalian mendengar tadi? Itulah sumber bunyi yang kalian buat dari tepukan tangan. Coba sekali lagi. Cek one. Cek two. Cek three. Nah, cek four. Nah, itu sumber bunyi yang kalian hasilkan sendiri. Banyak sumber bunyi. Misalkan contoh alat musik. Alat musik petik. Alat musik petik. Nanti ya. Bentar ya, tolong dibaca atau dibuka. Bentar, dilihat dulu. Di sini sambil menunggu Pak Bakar ambil. Atau dibuka yang membawa HP.
Bisa dibuka yang saya share tentang sumber bunyi. Tolong dibuka sumber bunyi di grup kelas. Sumber bunyi sudah saya share. Sumber bunyi. Sumber bunyi tidak ada. Atau grup siswa, atau orang tua ada? Nggak punya. Saya, ada kan? Sudah saya share. Nggak ada. Pembagian sumber bunyi. Video. Sumber bunyi. Nah, kita amati dulu ya. Perhatikan di sini sumber bunyi. Nanti kita akan membuat atau menemukan berbagai macam sumber bunyi. Coba di Perhatikan di sini Pak Badar akan menemukan beberapa sumber bunyi. Perhatikan sambil menunggu ya. Nanti diambilkan. Ini menemukan alat sederhana aja. Alat sederhana. Ini namanya apa? Sisir. Sisir kalau kita gunakan berpikir tidak hanya untuk merapikan rambut, tetapi berbagai macam kegunaannya. Sebagai alat bantu belajar juga, paham ya? Termasuk penggaris bisa, meja, peluit dan lain sebagainya. Gitar, sebenarnya gitar sudah ada di sana, sudah saya siapkan. Tadi karena maju jadi belum sempat ngambil, nanti saya ambilkan. Ini salah satu contoh sumber bunyi, ya. Bisa dijadikan musik. Perhatikan ya. Bisa dijadikan alat musik hanya dengan alat sederhana yang ada di rumah kalian. Tidak harus mencari repot-repot. Ya, kita mencari alternatif lain. Kalau seperti ini tadi, yang ini tidak bisa, kita mencari alternatif lain, mencari bahan ajar lain yang sesuai materi. Bisa dibuka halaman berapa? 23 LKPD-nya. Sumber bunyi. Perhatikan di situ, ya. Bunyi akan terdengar dengan indera pendengaran. Sambil mendengarkan itu, Pak Badar akan menyiapkan alat-alatnya ya. Udah beres bro? Belum bro, sebagai cowoknya ada yang kedorong masuk ke dalam. Wah, kalau cowoknya makin masuk ke dalam,
namanya gendang telinga. Terus kenapa dengan gendang telinga? Jariku gak sengaja nyenggol dia sampai robek, bro. Ya ampun, bukannya narik congek keluar kau malah bikin gendang telinga sobek. Kalau gini pendengaran si bos bisa terganggu, tahu gak? Halo katanya, aku kata mbak, banyak orang pakai diriku untuk bersihin telinga. Ah, yang benar. Beneran, bro. Ya udah, coba bersihin diriku. Oke, bro. Udah beres, bro. Belum, bro. Sebagian congnya ada yang kedorong masuk lebih dalam. Wah, kalau congeknya makin masuk ke dalam, bisa jadi kerap dia. Santai, bro. Ini diriku mau masuk lagi kok. Ya udah, cepat masuk sana. Wow, keluar kau sekarang. Kau ngapain di dalam? Sorry, bro. Tadi diriku ketemu ada yang bentuknya kayak gendang. Itu namanya gendang telinga. Terus kenapa dengan gendang telinga? Diriku gak sengaja nyenggol dia sampai robek, bro. Ya ampun, bukannya narik congek keluar kau malah bikin gendang telinga sobek. Kalau gini pendengaran si bos bisa terganggu, tahu gak? Halo katanya, aku kata mbak, banyak orang pakai diriku untuk bersihin telinga. Ah, yang benar. Beneran, bro. Ya udah, coba bersihin diriku. Oke, bro. Udah beres, bro. Belum, bro. Sebagian congnya ada yang kedorong masuk lebih dalam. Ah, kalau congeknya makin masuk ke dalam, bisa jadi kerap dia. Santai, bro. Ini diriku mau masuk lagi kok. Ya udah, cepat masuk sana. Wow, keluar kau sekarang. Kau ngapain di dalam? Sorry, bro. Tadi diriku ketemu ada yang bentuknya kayak gendang. Itu namanya gendang telinga. Terus kenapa dengan gendang telinga? Diriku gak sengaja nyenggol dia sampai robek, bro. Ya ampun, bukannya narik congek keluar kau malah bikin gendang telinga sobek. Kalau gini pendengaran si bos bisa terganggu, tahu gak? Halo katanya, aku kata mbak, banyak orang pakai diriku untuk bersihin telinga. Ah, yang benar. Beneran, bro. Ya udah, coba bersihin diriku. Oke, bro. Udah beres, bro. Belum, bro. Sebagian congnya ada yang kedorong masuk lebih dalam. Wah, kalau congeknya makin masuk ke dalam, bisa jadi kerap dia. Sambil mendengarkan, Bro, ini Ya. diriku mau masuk lagi. telinga harus selalu Masuk sana. dibersihkan. Sudah ya, cukup ya ini ya. Nah, cukup dulu. Perhatikan, saya buat kelompok. Ini ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya, biar cepat. Monggo bisa bergabung ke kelompoknya. Yuk, bisa masuk ke kelompok. Nah, ya masuk ke kelompok sini. Ayo, silakan. Kemudian nanti ini ada kegiatan ya, sumber bunyi ya, sumber bunyi ada yang apa? Ada yang dipukul, ada yang dipetik, ada yang yo. Selain ini nanti saya buat kelompok permainan, ada lagi nanti yaitu game. Paham ya? Dicoba ini 2, saya kasih 2. Dua bergantian atau 3 cukup ya? 3 cukup. 3 cukup. 3 cukup.
di sini. Di sini ada tempat mengikat atau meregangkan dan meninggikan elastis atau senar dari ini adalah sebuah gitar. Gitar ini cara membunyikan bagaimana? Dipetik. Kalau seruling ditiup. Kalau gong dipukul. Kalau apa lagi? Pianika. Pianika. Ayo. Ditiup ya. Pianika ada yang kecil itu ya. Pianika ditiup. Biar lebih semangat. Kalian tadi sudah harus melawat telinga supaya bisa mendengarkan dengan baik, lebih semangat dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Yuk, biar lebih semangat. Tepuk beduk. Tepuk beduk. Belum bisa? Kalau saya begini, tepuk satu. Terus begini satu. Terus tepuk, tepuk, tepuk begitu. Paham ya? Tepuk beduk. Oh, belum kan? Ya, belum. Ulangi ya, tepuk beduk. Pertanda apakah bunyi itu? Beduk itu tadi untuk apa? Panggilan sholat. Jadi jangan lupa kita sholat karena kita butuh pada Sang Pencipta. Ya, harus bersyukur kalian bisa mendengar. Kalau itu agama apa yang dipukul beduk tadi? Agama Islam. Kalau agama Nasrani atau Kristen, iya biasanya di gereja. Pakai lonceng ini. Gelanteng ya. Itu pertanda orang agama Nasrani melakukan ibadah. Kalau agama Islam pukul beduk atau adzan ya, kalau tidak ada suaranya, kalau tidak ada adzan apa itu beduknya, jadi langsung adzan. Itu juga berbunyi. Adzan tadi didengar oleh terima melalui apa? Indra pendengar. Sekarang saya apa itu? Kalian tadi sudah dipraktekkan. Coba dibunyikan gitarnya. Dengar nggak telingamu? Dengar? Dari dengar ini menuju ke telinga itu melalui apa? Apa? Udara. Melalui udara. Sudah? Perhatikan. Kamu bunyikan. Dengar ya? Dengar ya? Bisa dipraktekkan. Dengar? Dari petikan ini bisa terdengar oleh telingamu melalui apa tadi? Udara. Berarti penghantarnya bunyi bisa merambat melalui udara. Tadi sudah saya praktekkan atau kalian praktekkan. Tidur di meja, kamu ketok. Dengar nggak? Berarti kamu dengar kan ya? Bunyi tadi merambat melalui apa? Melalui meja. Ya kan ya? Kan di sini. Ya, kamu dengar begini. Meja ini keras atau padat? Keras ya Pak?
padat ya. Keras ya padat. Kalau udara itu namanya gas, kalau yang padat, yang keras namanya padat. Berarti sudah dua. Udara bisa merambat melalui benda gas atau udara dan benda padat. Paham ya? Paham ya? Nah, nanti ada lagi benda yang bisa merambat melalui benda satu padat, dua gas, tiga cair. Tiga cair. Sebenarnya sudah saya siapkan 4 gelas. Nggak tahu Mbak Endang kita di mana. Nanti bisa dipraktekkan. Contohnya begini. Bunyi bisa merambat melalui benda cair. Besok hari apa kalian berenang? Hari Sabtu ya. Ada pelajaran olahraga berenang. Coba besok hari Sabtu sekaligus praktek ini membawa 2 sendok. Pinjaman nggak apa. Kelompok ini membawa sendok 2, ini sendok 2. Kalian kan mau berenang, menyelam, nanti sendoknya dipukulkan di dalam air sebentar saja. Atau kalau di rumah punya bak, dikasih air, ditenggelamkan kepalanya, dipukul sendoknya di dalam air, dengar apa tidak? Itu tugas ya. Tugas untuk di rumah. Boleh pakai bak mandi atau dipraktekkan nanti pada waktu kalian berenang. Paham ya? Paham ya? Check 1, check 2, check 3, check 4. Terima kasih. Yang berikutnya yaitu saya dulu kelompok ini sudah siap, nanti kalian akan saya bawa ke suatu daerah yang akan mendengarkan, mempraktekkan bunyi itu bisa merambat lewat melalui benda padat. Apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh bunyi itu bisa merambat ke benda padat. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dalam teknologi dan lain sebagainya. Nanti kalian saya ajak ke kota Bandung, sebentar lagi ini melewati Surabaya. Ya, mau? Mau. Coba sih dinyanyikan. Naik kereta api. Terima kasih. Ini Pak Badar, ada ya, nanti kalian saya ke kota Bandung. Ada yang bawa hidup? Semua ya. Nanti didampingi oleh kakak-kakak yang ada di sini, ya. Kalian akan dibimbing menuju ke kota Bandung. Paham ya? Nanti ada di sana apa yang kalian praktekkan. Oke? Regu 1, kelompok regu 1 bisa yang siapa yang dampingi? Regu 1. Nggih, 2 nggih, dua nggih. Regu 2, regu 3 nggih. Ya, regu 1, regu 2, regu 3, 2 orang. Untuk Bapak Ibu yang ada di sini, yang satu nanti di kota Bandung sebagai apa itu tempat stasiun, ya, kepala stasiun. Yang satunya sebagai masinis. Jadi menjalankan apa masinis? Kereta. Menjalankan masinis. Menjalankan kereta. Masinis supire
Surgery sepur ya kereta. Oke, nanti saya panggil untuk kereta gerbong 1 kelompok 1, gerbong 2 kelompok 2, gerbong 3 kelompok 3 menuju ke kota Bandung. Bagaimana sih suaranya bel kereta api? Tutut. Kalau sih begini, deng 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 deng. Biasanya di mana? Di stasiun. Jadi kalian saya ajak ke stasiun Bandung. Ya, oke, siap-siap? Siap. Silakan maju untuk kelompok 1. Kelompok 1 mohon didampingi. Di bawah apa itu? Hasilnya ditutup. Nah, ini kelompok 1. Hari. Ya. Kenapa? Oh iya, ambil. Ibu. Oh, ini masih siapa? Enggak apa-apa, terserah. Jenengan Anda. Oh, masih Bapak. Untuk kepala stasiunnya bisa ke sini, Bu. Kepala stasiunnya. Bisa, Pak. Yang masinis di dalam. Tidak kelompok. Yang masinis di dalam, yang kepala stasiun di luar. Kelompok kan Pak. Ya. Ya, bisa ditutup? Bisa ditutup? Nomor 1, masinisnya siapa? Masinisnya kelompok 1. Masinis kelompok 1. Nanti kalau belok kanan ini kalau jalan diluruskan, kanan ditekuk. Pokoknya kamu mengikuti yang belakang ya, mengikuti yang belakang. Stasiun. Ya, ayo siap-siap untuk yang kedua. Kalau jalan bisa, kalau berhenti di. Gerbong pertama, kereta pertama berangkat menuju stasiun Bandung. Jalan Bu, kalau bisa jalan, bisa jalan. Ya, langsung mencari tempat stasiunnya. Jenengan tadi mana? Gandeng sama siapa? Kalau belok.
jalan menuju ke stasiun Bandung, nanti langsung ke Surabaya. Surabaya sebelah barat. Bandung dulu. Pijat, kalau pijat jalan, yang belok kanan, belok kiri, belok kiri. Nah, yuk. Kalau rem di, nah, siap, berangkat. Untuk
Bagaimana suasananya di luar kota Bandung? Dingin? Dingin atau panas? Panas ternyata kota Bandung ya. Lewat Surabaya? Lewat Surabaya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk saya saja, ini Pak Badar tadi memberikan permainan ini. Yang pertama mempraktekkan antara sumber bunyi melalui bisa melewati benda padat. Yang pertama kan kalian buktikan tadi sudah terdengar biar jauh dengar ya. Nah, yang kedua itu bisa menjadi penemuan atau teknologi awal mula terbentuknya telepon. Sampai sekarang di kereta api itu memakai telepon yang itu sampai hari ini. Yang ketiga, kalian menerima telepon tadi terdengar jelas apa tidak? Berarti kalian kalau kurang jelas tidak pernah membersihkan telinga. Ya, ada berapa tadi sudah? Ada 3. 1 bisa melalui zat padat. Yang kedua, nah yang tadi loh, yang praktek tadi bisa melewati zat padat. Yang kedua, kalian bisa apa tadi yang Pak Badar bilang? Oh itu bunyi bisa merambat melalui zat padat, zat cair, zat apa tadi? Zat padat, cair, gas atau udara. Yang kalian praktekkan tadi merambat melalui zat padat, tapi mempunyai banyak manfaat. 1, kalian tahu, oh benar-benar ini bunyi bisa merambat melalui zat padat. Yang kedua, kalian bisa mendengar jarak jauh, mensyukuri telinga kalian yang dikasih oleh Tuhan bisa mendengar. Paham ya? Kalau tidak mendengar, berarti tidak pernah dibersihkan. Kelompok 1, apa tadi yang dikatakan oleh kepala stasiun? Yang pertama suara, kedua toket. Betul enggak? Kepala stasiun mana? Bagaimana Pak? Betul, Pak. Betul. Tepuk tangan untuk jujur ya. Tidak dikasih tahu oleh ke enggak, memang suaranya jangkrik sama toket. Iya. Berarti jujur hebat. Yang kedua, kelompok 2, suara apa? Anjing? Kucing? Betul kepala stasiun, betul Bu? Jujur enggak ada diberitahu sama kucing gitu enggak? Nah, memang suaranya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ini yang tanda tanya ini. Jujur apa enggak? Kejujuran lebih penting daripada ya jelas pasti. Ketimbang dapatnya bagus tapi tidak jujur. Kelompok 3. Suaranya apa yang dikasih oleh kepala stasiun? Ya opo? Petok-petok. Ayam bertelur. Sama apa? Ayo, sing opo? Nah, berarti kan enggak dengar. Sama apa? Yang kalian dengar yang pertama apa? Yang pertama apa? Nah, aku dengarkan semua ini. Yang pertama apa? Enggak dengar. Apa? Suaranya bulat. Udah dengar? Oh iya. Tepuk tangan. Jujur. Yang penting jujur. Jadi suaranya kurang terdengar. Mungkin terlalu
tidak kencang talinya ya. Intinya kalian sudah tahu bahwa sumber bunyi bisa merambat melalui satu benda padat, dua cair, tiga benda gas. Kalau gas udara, langsung kalian sudah dengar. Untuk benda cair, tugasnya di rumah kalian mempraktekkan atau nanti pada waktu berenang. Nah, itu ya. Nah, oke. Sekarang saya kasih game lagi untuk yang ketiga kali. Setelah itu kalian boleh istirahat. Ini ada apa ini? Apa ini? Apa ini? Pianika. Pianika ini cara memainkannya ditekan sambil ditiup. Intinya ditiup, ya. Kalau gitar dipetik seperti yang kalian di depan kalian ini. Satu saja ada. Kalau gitar ada do re mi-nya. Kalau ini hanya untuk praktek kalian bahwa ini sebuah gitar bisa dipetik. Kalau yang digoyang, alat musik yang digoyang, ya. Apa? Angklung. Kalau yang dipukul, gong. Bisa ya. Kelompok satu saya beri game. Tapi jangan disebut dulu, dicatat dulu. Ini bunyi lagu apa? Apakah bunyi itu bisa tinggi rendahnya? Nih, ya, ada tinggi rendah bunyi, frekuensi, ya, frekuensi. Jadi tinggi rendahnya bunyi bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai alat musik, sebagai instrumen musik. Di sini ada pianika, ada do, re, mi, fa, semakin tinggi atau semakin rendah. Tinggi rendahnya bunyi kita bisa gunakan untuk sebagai tangga nada lagu. Manfaat nggak? Manfaat kan ya? Manfaat. Perhatikan di sini kelompok 3 guys. Kelompok 3. Tebak ini bunyi lagu apa? Bentar ya. Ulangi ya. Pas lagu apa? Untuk yang kelompok 3, satu ya? Lagu apa? Terdengar nggak bunyinya? Dah? Saya mikir ya. Wah, tahu kamu namanya. Ulangi. Ulangi.
tahu judulnya? Ayo berdiri, ayo berdiri, berdiri. Ayo, 1, 2, 3, mulai awal. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Ayo tangannya. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Tepuk tangan. Nah, ini kan sudah tahu dari apa ya judulnya. Nah, iya. Nah. Oke, tahu sudah? Untuk regu pertama atau kelompok pertama, suara lagu apa tadi? Betul? Betul ya? Betul. Kelompok tangan nggak apa-apa. Ini sudah tahu ya? Apa? Dari Sabang sampai Merauke. Yang ini? Gundul-gundul? Pacul. Coba saya kasih ini apa itu? Biar tambah suaramu, pita suaranya mengeluarkan bunyi. Bisa ke sini sambil mengasah biar ya tidak untuk rame-rame saja, tapi untuk dimanfaatkan untuk belajar. Ya, buruk-buruk aja. Nah, tadi yang kelompok 3 lagunya apa? Saya ini pakai gundul-gundul pacul. Ya. Bisa bahasa Jawa? Bisa. Kalau satu ji, tapi dibaca ji, belakangnya saja. Bahasa Jawanya berapa? Dipoco lu. Papat? Pak? Mo? Tuh, ya. Gundul-gundul paculnya dipakai angka saya, tapi bahasa Jawa menggunakan dipakai yang pakai belakangnya saja. 1, 2, 3. Jilo, jilo, pak, momo, tuji, mo, jilo, jilo, pak, momo, tuji, mo, jilo, mo, pat, lu, jipat, ayo suaranya dikeluarkan ya, biar mengeluarkan bunyi. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Tuh ya, itu tuh, jiji, ya, tuh
Lagi. 1, 2, 3. Dengar ya, kalian mendengar ya. Kalian mendengar suara-suara yang kalian sudah keluarkan. Tapi ada makhluk Tuhan yang bisa mendengarkan suara paling kecil yang kalian tidak bisa mendengar. Yang kalian tidak bisa mendengar. Ya, kucing. Ukurannya, ya. Kurang lebih 20 MHz itu namanya ultrasonik. Ultrasonik suara yang dapat didengar oleh selain manusia. Kucing, gajah. Lagi. Apa sih bunyi-bunyi mana? Itu suara ultrasonik. Suara yang berikutnya yang bisa didengar oleh manusia. Audiosonik. Lebih dari 20.000 MHz. 20.000 MHz itu bagaimana? Perhatikan. Gelombang suara nanti di SMP kalian juga ada dapat. Intinya kalian bisa memahami perambatan bunyi, bisa melalui benda padat, benda cair, dan benda. Sekarang saya tanya, berarti bunyi itu dapat didengar melalui bumi yang ada udaranya, yang ada benda cairnya, yang ada benda padatnya. Nah, sekarang kalau kita ke bulan, bisa enggak? Kan tidak ada udara. Bisa apa enggak? Belum pernah ke bulan, Pak. Saya belum pernah ke bulan. Kan tadi sudah dipraktekkan bunyi dapat merambat 3 pengantar: padat, cair, dan gas. Berarti kalau di luar angkasa atau bulan tidak ada gas atau udara, bisa nggak? Tidak bisa. Paham ya? Tidak bisa merambat. Bunyinya tidak bisa merambat dan tidak bisa didengar oleh telinga atau manusia. Paham ya? Tadi coba tuliskan. Ayo, tuliskan. 3 saja. Hewan yang bisa mendengar itu apa? Infrasonik. Tuliskan. Hewan yang mempunyai infrasonik. Contohnya. Makanya kucing itu kalau ada pelan-pelan begini, biarpun pelan, pasti kucingnya noleh dulu. Ya. Karena terdengar oleh kucing. Namanya suara infrasonik. Tiga saja.
tiga saja kok lama. Ya. Yang kedua, contoh hewan yang mempunyai pendengaran audiosonik, infrasonik, ultrasonik,